Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian, yaitu presentasi review artikel yang terdapat pada Critical Perspective on Accounting, Paul Andon, Carming Chong, dan Peter Robach. Dengan judul artikel, Personality Preference of Accounting and Non-Accounting Graduates Seeking to Enter the Accounting Profession, atau preferensi kepribadian lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh Ibu Sani Dwita, SEMSI, PhD, AKCA. Di sini kami terdiri dari 3 anggota kelompok, yang mana saya sendiri, Auliatul Jannah, dengan NIM 1904303, kemudian rekan saya, Tessa Graciana Sihaluho, dengan NIM 1904327, dan yang ketiga, Fani Talasania, dengan NIM 1904330. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan sendiri, yaitu tentang bagian abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Studi ini dimotivasi oleh perubahan baru-baru ini dalam profesi akuntansi Australia untuk mendorong lulusan non-akuntansi untuk memasuki disiplin motivasi utama yang merupakan kebutuhan yang dirasakan untuk menarik keragaman individu yang lebih besar untuk mengejar karir di bidang akuntansi. Menggunakan preferensi kepribadian yang diukur menggunakan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI sebagai indikator keragaman. Hasil penelitian ini menandakan bahwa lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi cenderung memiliki preferensi kepribadian yang sama. Implikasi dari temuan ini untuk berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan profesi akuntansi dan untuk hal-hal seperti citra stereotip akuntan, rekrutmen lulusan, dan pengembangan kurikulum universitas dan profesional dibahas. Kemudian pada bagian pengantarnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Hal ini didorong oleh perdebatan seputar perubahan terbaru pada persyaratan masuk profesional dan strategi rekrutmen perusahaan, khususnya di Australia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang bagi lulusan non-akuntansi untuk memasuki profesi. Misalnya, Institute of Chartered Accounting di Australia atau ICAA telah memperkenalkan jalur baru yang disingkat bagi lulusan non-akuntansi untuk memasuki program profesionalnya. Melalui penyelesaian sertifikat pasca sarjana dari Chartered Accounting Foundation, tunjukkan langkah serupa dengan mengumumkan keinginan mereka untuk menetapkan persyaratan masuk baru yang akan memberikan lebih banyak cara bagi orang untuk mencapai penunjukan CPA, apapun latar belakang pendidikan mereka. Kemudian, faktor motivasi yang signifikan untuk perkembangan ini telah menjadi kebutuhan umum yang dianut untuk meningkatkan kumpulan bakat yang tersedia untuk profesi. Persaingan yang kuat untuk staf dan pertumbuhan yang lanjut lulusan akuntansi, arti bahwa pasokan lulusan akuntansi tidak sejalan dengan permintaan untuk individu tersebut. Preferensi kepribadian dipandang sebagai karakteristik utama yang dapat mempengaruhi keterampilan. Penelitian ini menggunakan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI untuk menguji preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Paragraf terakhir tes. Dalam hal ini, penelitian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa akuntan cenderung menyukai preferensi kepribadian yang selaras dengan gambaran stereotip pekerjaan akuntansi. Kemudian makalah ini memperluas penelitian ini dengan menyelidiki preferensi kepribadian lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi dan kesesuaiannya dengan tuntutan yang berkembang yang ditempatkan pada profesional akuntansi kontemporer.
Kemudian yang pertama ialah perumusan masalah. Penelitian ini akan menyelidiki pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu RQ1, apa preferensi kepribadian lulusan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi? RQ2, apa perbedaan signifikan yang diamati dalam preferensi kepribadian antara akuntansi dan non-akuntansi pada lulusan yang ingin memasuki profesi akuntansi? Kemudian untuk tujuan penelitiannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Kemudian yang ketiga ialah motivasi atau alasan dilakukannya penelitian. Studi ini dimotivasi oleh perubahan baru-baru ini dalam profesi akuntansi Australia untuk mendorong lulusan non-akuntansi untuk memasuki disiplin motivasi utama yang merupakan kebutuhan yang dirasakan untuk menarik keragaman individu yang lebih besar untuk mengejar karir di bidang akuntansi. Kemudian yang keempat ialah identifikasi research GAP atau penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di mana dalam hal ini memeriksa preferensi kepribadian dianggap sebagai sarana penting untuk menyelidiki apakah keragaman yang lebih besar dapat dicapai dari inisiatif untuk mendorong lebih banyak lulusan non-akuntansi ke dalam profesi akuntansi, seperti yang diperkenalkan di Australia. Studi sebelumnya secara konsisten melaporkan representasi berlebihan dari preferensi kepribadian yang sejalan dengan stereotip akuntansi yang terus-menerus, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan profesi saat ini dan sifat pekerjaannya yang semakin kompleks, dinamis, dan beragam. Tetapi, akankah inisiatif berbasis entry yang dijelaskan dalam makalah ini dalam penelitian ini mencapai keragaman yang lebih besar yang diinginkan oleh profesi, mengingat hubungan antara kepribadian dan kompetensi individu dan perilaku yang dijelaskan sebelumnya, memeriksa preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi akan membantu menjawab pertanyaan ini. Sehingga penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menyelidiki preferensi kepribadian lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi dan kesesuaiannya dengan tuntutan yang berkembang yang ditempatkan pada profesional akuntansi kontemporer. Kemudian bagian yang kelima ialah kontribusi riset. Dengan memeriksa pertanyaan penelitian ini akan memberikan beberapa kontribusi untuk literatur. Yang pertama, memperluas penelitian yang meneliti masalah keragaman dalam profil saat ini dari mereka yang ingin memasuki profesi akuntansi. Misalnya, Cover et al. 2003, Briggs et al. 2007, dengan mempertimbangkan karakteristik lulusan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi tersebut. Yang kedua, mengingat keinginan lulusan non-akuntansi sering dikaitkan dengan atribut pribadi atau keahlian pribadi, yang terdapat pada Paulos dan Evans pada tahun 2008, memeriksa preferensi kepribadian relatif akan memberikan wawasan penting tentang kontribusi lulusan non-akuntansi, berpotensi memenuhi tuntutan keragaman yang lebih besar dan profesi. Kemudian yang ketiga, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan tentang nilai lulusan non-akuntansi yang memasuki profesi akuntansi, dan dengan demikian menyajikan langkah awal dalam mengembangkan kejelasan yang lebih besar tentang masalah ini. Kemudian yang keenam ialah penjelasan teori utama dan definisi yang penting. Penelitian ini menggunakan MBTA, instrumen kepribadian yang dikembangkan dari teori Jungian untuk menguji preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Preferensi kepribadian dipandang sebagai karakteristik utama yang dapat mempengaruhi keterampilan dan kemampuan individu yang lebih luas, yang menegaskan bahwa ciri-ciri kepribadian individu dapat mempengaruhi mereka untuk menyukai cara-cara tertentu dalam memahami dan berperilaku. Lebih khusus lagi, ia menguraikan 3 aspek kepribadian individu yang masing-masing ditentukan oleh pasangan dikotomis ciri-ciri kepribadian, yaitu penginderaan S,
dengan pasangan intuisi atau N, kemudian pemikiran T atau perasaan F, dan ekstroversi atau E dengan introversi atau I. Myers dan Briggs memperluas teori Jung ini untuk memasukkan pasangan sifat kepribadian baru yang dikenal sebagai penilaian atau J dengan persepsi atau P. Keempat pasangan ini bergabung untuk membentuk 16 tipe kepribadian. Baiklah, selanjutnya kajian teori yang akan saya bacakan. Pertama, teori dan definisi variabel-variabel. Penelitian ini menggunakan MBTI, instrumen kepribadian yang dikembangkan dari teori Jungian untuk menguji preferensi kepribadian relatif, lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi, yang menegaskan bahwa ciri-ciri kepribadian individu dapat mempengaruhi mereka untuk menyukai cara-cara tertentu dalam memahami dan berperilaku. Dikotomi penginderaan atau intuisi mempertimbangkan bagaimana seseorang lebih suka memahami situasi dan mengumpulkan informasi. Sedangkan dikotomi pemikiran atau perasaan mempertimbangkan bagaimana individu lebih suka membuat penilaian atau menarik kesimpulan. Bersama-sama, dua pasangan dikotomis ini mencerminkan pemrosesan informasi dan orientasi pengambilan keputusan seorang individu, dan dengan demikian secara luas diklasifikasikan. Untuk ciri-ciri tersebut, Jung menambahkan orang lain yang menunjukkan perspektif individu pada aspek fisik dan mental dunia, secara luas diklasifikasikan sebagai sikap. Dikotomi ekstraversi atau introversi mengungkapkan cara interaksi yang disukai seseorang dengan lingkungannya. Preferensi untuk ekstraversi menunjukkan keberpihakan pada dunia luar dan benda, sementara introversi menunjukkan preferensi untuk dunia batin dan ide kesan. Selanjutnya, poin kedua, analisis penelitian terdahulu yang cukup dan relevan. Temuan yang terus-menerus dari penelitian sebelumnya adalah bahwa mahasiswa dan profesional akuntansi lebih menyukai penginderaan daripada intuisi sebagai sarana persepsi. 70% siswa dan 61,8% profesional rata-rata memikirkan perasaan untuk membuat penilaian, 70,1% untuk siswa dan 73,5% untuk profesional, dan penilaian atas persepsi sebagai metode untuk berurusan dengan dunia luar. Dengan demikian, telah ditegaskan bahwa mereka memiliki untuk berlatih atau belajar akuntansi kemungkinan besar menunjukkan kombinasi STJ preferensi, yaitu preferensi untuk merasakan, berpikir, dan menilai dengan mengkonsentrasi rata-rata menjadi 34,6% untuk mahasiswa akuntansi dan 39,2% profesional akuntansi. Selanjutnya, studi masa lalu yang meneliti preferensi kepribadian mahasiswa akuntansi dan profesional memberikan bukti yang menunjukkan bahwa gambar tersebut telah mengacaukan upaya untuk menarik campuran yang lebih beragam dari calon profesional. Dalam penelitian sebelumnya yang meneliti kepribadian dalam kaitannya dengan mahasiswa atau profesional akuntansi, sebagian besar kombinasi preferensi kepribadian diamati pada tingkat yang berbeda-beda. Juga telah dicatat dalam penelitian sebelumnya bahwa preferensi kepribadian tidak menghalangi individu dari belajar, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, atau mengatasi kecenderungan mereka untuk menyukai perilaku tertentu. Poin ketiga, mendeskripsikan bagaimana pertanyaan penelitian tidak dijawab oleh penelitian sebelumnya. Memeriksa preferensi kepribadian dianggap sebagai sarana penting untuk menyelidiki apakah keragaman yang lebih besar dapat dicapai dari inisiatif untuk mendorong lebih banyak lulusan non-akuntansi ke dalam profesi akuntansi, seperti yang diperkenalkan di Australia. Studi sebelumnya secara konsisten melaporkan representasi berlebihan dari
preferensi kepribadian yang sejalan dengan stereotip akuntansi yang terus-menerus, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan profesi saat ini dan sifat pekerjaannya yang semakin kompleks, dinamis, dan beragam. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Untuk poin yang pertama adalah proses atau desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, di mana penelitian ini memahami dengan lebih baik, yaitu untuk menyelidiki preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Di samping itu, studi ini juga dilakukan karena melihat fakta bahwa perubahan baru-baru ini dalam profesi akuntansi Australia untuk mendorong lulusan non-akuntansi untuk memasuki disiplin. Motivasi utama yang merupakan kebutuhan yang dirasakan untuk menarik keragaman individu yang lebih besar untuk mengejar karir di bidang akuntansi. Yang kedua ialah data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, di mana penelitian ini menggunakan MBTI. Instrumen MBTI ini dikelola oleh seorang psikolog yang juga merupakan administrator berkualifikasi MBTI kepada sampel 100 mahasiswa pasca sarjana yang mengambil tahun pertama program Magister Akuntansi Profesional di University of New South Wales. Instrumen MBTI juga diberikan kepada 93 mahasiswa sarjana tahun ketiga yang mengambil kursus mengenai layanan audit dan penjaminan yang ditawarkan sebagai kursus akuntansi tahun terakhir di UNSW. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner atau angket. Penelitian ini menggunakan MBTI, instrumen kepribadian yang dikembangkan dari teori Jungland untuk menguji preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Selanjutnya, alat analisis data. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan instrumen MBTI atau Myers-Briggs tipe indikator. MBTI mengklasifikasikan setiap individu ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian dengan terlebih dahulu mengidentifikasi 4 preferensinya. Misalnya E atau 1, E atau I, N atau S, T atau F, dan J atau P. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu kepribadian lulusan akuntansi dan non-akuntansi. Dan variabel dependennya yaitu profesi akuntansi. Selanjutnya mengenai pengukuran dan skalanya. Skala dan pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan preferensi kepribadian yang diukur menggunakan Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI. Penelitian ini menggunakan MBTI untuk menguji preferensi kepribadian relatif lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Indikator tipe Myers-Briggs untuk menyelidiki aspek kepribadian. Terlebih khusus lagi, ia menguraikan 3 aspek kepribadian individu yang masing-masing ditentukan oleh pasangan dikotomis ciri-ciri kepribadian yaitu penginderaan yang dilambangkan dengan S, intuisi N, pemikiran T, perasaan F, dan ekstroversi E, introversi I. Keempat pasangan ini digabung untuk membentuk 16 tipe kepribadian. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran sampel. Instrumen MBTI dikelola oleh seorang psikolog yang juga merupakan administrator berkualifikasi MBTI kepada 100 sampel mahasiswa pasca sarjana yang mengambil tahun pertama program Magister Akuntansi Profesional di University of New South Wales.
Dengan demikian, mereka dianggap sebagai proksi yang cocok untuk lulusan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Instrumen MBTI juga diberikan kepada 93 mahasiswa sarjana tahun ketiga yang mengambil kursus layanan audit dan penjaminan yang ditawarkan sebagai kursus akuntansi tahun terakhir di UNSW. Bagian selanjutnya ialah hasil atau analisis. Yang pertama, hasil atau temuan dijelaskan dengan baik dan meyakinkan. Hasil yang berkaitan dengan RQ1, yaitu preferensi kepribadian lulusan non-akuntansi yang ingin masuk akuntansi profesi. Hasil yang dilaporkan dalam tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa non-akuntansi yang disurvei menyukai intuisi atau N, berpikir atau T, dan menilai atau J. Dengan kelompok dibagi rata antara preferensi untuk ekstraversi atau E dan introversi. Namun, mengingat bahwa mereka tidak lulus dengan kualifikasi akuntansi di gelar sebelumnya, hasil ini lebih lanjut dibuktikan dalam kombinasi preferensi 3 arah yang dilaporkan atau tidak termasuk dikotomi E atau I preferensi, di mana NTJ sebesar 19,1%, NFP sebesar 17%, dan STJ sebesar 16%, ditemukan paling umum. Selain itu, preferensi bersama untuk berpikir atau T dan menilai atau J adalah kombinasi 2 arah yang paling umum, disukai oleh 35,1% dari kelompok ini. Dalam istilah implikasi untuk karakteristik perilaku, hasil ini menunjukkan bahwa lulusan non-akuntansi mencari masuk ke profesi cenderung lebih suka membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis impersonal dari sebab dan akibat, dan terencana, pendekatan terorganisir dan tegas untuk pekerjaan mereka, yang merupakan refleksi dari preferensi untuk berpikir atau T dan menilai atau J. Kemudian, untuk menguji RQ2, yaitu perbedaan signifikan yang diamati dalam preferensi kepribadian antara lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi. Hasil ini juga disajikan pada tabel 2 yang terdapat pada artikel yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada salah satu preferensi dikotomis, yang dimana nilai P mulai dari 0,186 hingga 0,949, yang menunjukkan bahwa preferensi kepribadian relatif diungkapkan oleh masing-masing kelompok yang disurvei sangat mirip. Pernyataan ini selanjutnya didukung oleh analisis preferensi 3 arah kombinasi yang mengungkapkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengelompokan peserta, yang mana nilai P mulai dari 0,507 hingga 0,999. Selain itu, analisis 3 arah menunjukkan bahwa NTJ sebesar 19,4%, STJ sebesar 19,4%, dan NFJ sebesar 16,1% adalah 3 profil yang paling umum untuk kelompok mahasiswa akuntansi, yang sekali lagi menunjukkan konsistensi dalam prevalensi intuisi N, pemikiran T, dan menilai J, preferensi dalam kombinasi ini. Selanjutnya, preferensi gabungan untuk berpikir atau T dan menilai atau J adalah kombinasi 2 arah yang paling umum, disukai oleh 38,8% dari kelompok ini, yang sangat mirip dengan proporsi yang dilaporkan untuk mahasiswa non-akuntansi yang berpartisipasi. Kemudian untuk bagian keduanya, hasilnya baru dan memberi kontribusi pada pengetahuan. Penelitian ini menemukan bahwa preferensi kepribadian mahasiswa akuntansi dan non-akuntansi yang disurvei serupa, ada perbedaan antara preferensi yang ditunjukkan oleh kedua kelompok ini, dan yang terkait untuk mahasiswa akuntansi dilaporkan dalam studi sebelumnya. Secara khusus, mahasiswa akuntansi yang disurvei dalam penelitian ini menunjukkan preferensi mayoritas untuk intuisi N daripada penginderaan S, sedangkan penelitian sebelumnya secara konsisten melaporkan preferensi kepribadian yang berlawanan. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut masalah ini, analisis tambahan dari preferensi gabungan 3 arah dari mahasiswa akuntansi dilakukan dengan cara membandingkan dengan temuan pada preferensi mahasiswa akuntansi. Kombinasi 3 arah komparatif yang disajikan di sini menunjukkan bahwa meskipun prevalensi preferensi STJ stereotip dalam penelitian ini memiliki konsentrasi tertinggi yang sama,
yaitu bersama dengan NTJ sebesar 19,4%, namun lebih rendah dari penelitian sebelumnya. Kemudian temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa lulusan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi cenderung menunjukkan preferensi kepribadian yang sama dengan mereka. Rekan-rekan yang belajar akuntansi untuk gelar sarjana dan yang telah menyatakan komitmen untuk mengejar karir yang berhubungan dengan akuntansi. Baiklah, untuk poin kesimpulan, yang pertama hasil penelitian. Hasil yang dilaporkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lulusan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi yang ingin adalah cenderung menunjukkan preferensi kepribadian yang sama dengan rekan-rekan mereka yang belajar akuntansi. Yang paling menonjol 35,1% dari lulusan non-akuntansi yang disurvei menunjukkan preferensi gabungan untuk berpikir T dan menilai J, yang serupa dengan proporsi preferensi gabungan yang sama dilaporkan untuk berpartisipasi kelompok mahasiswa akuntansi sebanyak 38,8%. Singkatnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sementara inisiatif untuk menarik lebih banyak lulusan non-akuntansi untuk profesi dapat memberikan kumpulan bakat yang lebih besar untuk direkrut. Mereka tidak mungkin memberikan keragaman ekstra pendatang ke profesi yang mereka janjikan. Setidaknya dalam hal kecenderungan perilaku seperti sebagai gaya kognitif dan sikap. Baiklah, selanjutnya poin kedua, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya. Keterbatasan. Di Australia, nilai yang ditempatkan pada lulusan non-akuntansi tumbuh sebagai tanggapan atas kekurangan akuntan di tingkat pemula dan tuntutan yang meluas pada profesional akuntansi kontemporer. Makalah ini bertujuan untuk menginformasikan perdebatan tentang nilai inisiatif jalur alternatif dalam memenuhi janji mereka untuk menarik lebih beragam pendatang profesional. Temuan yang dilaporkan dalam makalah ini sayangnya menunjukkan bahwa inisiatif semacam itu tidak mungkin memberikan keragaman tambahan yang mereka janjikan, setidaknya yang diukur melalui lensa kepribadian. Akibatnya, aplikasi untuk berbagai pemangku kepentingan untuk profesi akuntan dibahas. B. Saran penelitian. Temuan penelitian ini tentang preferensi kepribadian lulusan akuntansi dan non-akuntansi yang ingin memasuki profesi akuntansi, selain mengubah persepsi mahasiswa yang dilaporkan oleh Kavanak dan Drenam tentang apa yang penting untuk karir akuntansi yang sukses, menyarankan beberapa erosi lebih lanjut dari typecasting konvensional akuntan dan pekerjaan mereka. Temuan penelitian ini juga menyarankan bahwa upaya untuk menanamkan keterampilan dan kemampuan tertentu yang diinginkan oleh profesi harus dilakukan melalui program akuntan akademik, bukan dengan mencoba mengisi kekurangan melalui rekrutmen lulusan akuntansi. Briggs dan kawan-kawan menyarankan bahwa dalam mengejar pengembangan akuntan dengan keterampilan berbasis yang lebih luas, program harus mendorong penggunaan latihan kelompok di kelas, termasuk presentasi, debat, brainstorming, dan bermain peran. Selanjutnya, mereka merekomendasikan penggunaan penilaian yang menuntut tinjauan umum, pemikiran kritis, dan orisinalitas daripada terlalu fokus pada esai terstruktur, latihan berbasis data, dan penilaian pilihan ganda. Selanjutnya, poin ketiga, implikasi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan profesi. Untuk perusahaan akuntansi besar dan lainnya yang ingin menarik individu berbakat ke dalam peran akuntansi, temuan ini menunjukkan bahwa lulusan akuntansi dapat menambah
menambah kumpulan rekrutmen yang ditawarkan, yakni bahwa mereka cenderung menyukai keterampilan dan kemampuan serupa dengan mereka yang telah memilih untuk belajar akuntansi. Dengan kata lain, mereka cenderung menyajikan lebih dari yang sama. Namun, jika argumen untuk keragaman yang lebih besar dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan profesi yang semakin dinamis, kemudian temuan kami menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana janji keragaman dapat dicapai dengan menarik lebih banyak lulusan akuntansi ke profesi. Lebih lanjut, temuan konsisten yang menunjukkan bahwa perempuan mampu menawarkan keragaman lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan preferensi dikotomis untuk berpikir. Temuan yang disajikan dalam makalah ini juga memiliki implikasi untuk pengembangan profesional akuntansi setelah mereka mulai bekerja, menindaklanjuti pertimbangan yang dibahas di atas untuk program akuntansi akademik. Pelatihan akreditasi profesional juga perlu mempertimbangkan bagaimana pengembangan soft skill dan profesional yang diinginkan oleh profesi dapat lebih ditingkatkan melalui program mereka. Demikianlah presentasi review artikel dari kami dengan judul Personality Preference of Accounting and Non-Accounting Graduates Seeking to Enter the Accounting Profession. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.